Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Husna Latifunisa, perwakilan dari kelompok 1 yang akan memimpin acara diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Avinda Aviaduta, Devi Fitriana, saya sendiri Husna Latifunisa, dan Nova Amelia Ramadan yang akan membahas tentang asuhan keperawatan dengan diagnosis medis malaria. Langsung saja untuk penyampaian materi yang pertama kepada Mbak Devi Fitriana, saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan materi. Silakan Mbak Avinda diganti. Anggota kelompoknya sudah diperkenalkan oleh Mbak Husna. Langsung saja saya ke definisi malaria. Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa dan banyak menyebabkan kematian. Penyakit ini disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Plasmodium yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles yang juga berfungsi sebagai inang parasit. Penyakit ini ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual di dalam darah dan parasit ini menyerang eritrosit. Secara alami, penularan malaria terjadi karena adanya interaksi antara agen yaitu parasit Plasmodium spp, host definitif atau nyamuk Anopheles spp, dan host intermediate yaitu manusia. Karena itu, penularan malaria dipengaruhi oleh keberadaan dari fluktuasi populasi vektor atau penularan yaitu nyamuk Anopheles, yang salah satunya dipengaruhi oleh intensitas curah hujan serta sumber parasit Plasmodium atau penderita di samping adanya host yang rentan. Adapun penyebab dan faktor resiko pada penyakit malaria, yaitu parasit Plasmodium yang menyebar lewat gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit. Parasit ini ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Infeksi malaria bisa terjadi hanya dengan satu gigitan. Penularan penyakit malaria bisa terjadi lewat kontak darah penderita, misal seorang ibu hamil yang menularkan kepada janinnya di kandungannya. Penyebab malaria oleh parasit Plasmodium ini ada 5 jenis yang menginfeksi manusia. Namun kasus yang paling sering terjadi di Indonesia hanya ada 2 jenis, yaitu Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Lalu patofisiologi pada penyakit malaria, yaitu akibat dari interaksi kompleks antara parasit, inang, dan lingkungan. Patofisiologi lebih ditekankan pada terjadinya peningkatan permeabilitas pembuluh darah daripada koagulasi intravaskuler. Oleh karena itu, skizogoni menyebabkan kerusakan eritrosit, maka akan terjadi anemia. Beratnya anemia tidak sebanding dengan parasitemia, menunjukkan adanya kelainan eritrosit selain yang mengandung parasit. Hal ini diduga akibat adanya toksin malaria yang menyebabkan gangguan fungsi eritrosit dan sebagian eritrosit pecah melalui limpa sehingga parasit keluar. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya anemia mungkin karena terbentuknya antibodi terhadap eritrosit. Selanjutnya, manifestasi klinik. Menurut berat ringannya, gejala malaria dibagi menjadi 2. Yang pertama, gejala malaria ringan atau malaria tanpa komplikasi, yaitu gejala malaria yang utama, demam dan menggigil, juga disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri
atau otot pegal-pegal. Gejala-gejala yang timbul dapat bervariasi tergantung daya tahan tubuh penderita dan gejala spesifik dari parasit berasal. Lalu yang kedua, gejala malaria berat atau malaria dengan komplikasi. Penderita dikatakan menderita malaria berat bila di dalam darahnya ditemukan parasit malaria melalui pemeriksaan laboratorium atau sediaan darah tepi atau rapid diagnostic test yang disebut dengan RDT, dan disertai memiliki satu atau beberapa gejala atau komplikasi. Nah, selanjutnya pathway dari penyakit malaria. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Penyakit malaria ini berawal dari sebuah gigitan nyamuk Anopheles yang menginvasi sel parenkin hepar, lalu terjadi pembelahan inti yang menyebabkan merosit lepas dan masuk ke dalam sirkulasi darah. Maka terjadilah 3 hal. Yang pertama, protein membran eritrosit terinfeksi dan menginfeksi eritrosit, dan terjadilah kompensasi tubuh. Baik, yang pertama saya jelaskan, jika eritrosit terinfeksi, maka protein membran eritrosit terinfeksi, terjadilah pengikatan khusus pada CD36 yang menyebabkan sumbatan kapiler dan penurunan aliran darah. Penurunan aliran darah ini terjadi pada ginjal dan selebral. Yang terjadi pada ginjal yaitu darah ke ginjal mengalami penurunan dan menyebabkan produksi urin menurun, maka terjadilah kekurangan volume cairan. Lalu yang kedua, penurunan aliran darah melalui selebral menyebabkan hipoksia jaringan yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, maka terjadilah gangguan perfusi jaringan. Lalu yang kedua, terinfeksinya eritrosis yang menyebabkan malaria. Malaria ini juga disebabkan karena kurangnya informasi, dan kurangnya informasi terjadi karena ketidaktahuan atau kurang pengetahuan. Malaria juga terjadi karena eritrofagositosis yang menyebabkan hemoglobin menurun dan kadar oksigen dalam darah menurun, maka terjadi siklus jaringan terganggu dan menyebabkan gangguan perfusi pada jaringan. Lalu yang ketiga, kompensasi tubuh. Kompensasi tubuh ini menyebabkan peningkatan metabolisme yang dibagi menjadi 2, yaitu peningkatan suhu tubuh yang dapat menyebabkan hipertermia dan menyebabkan hipertermia, lalu dapat menyebabkan anoreksia yang nantinya akan terjadi risiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pada penyakit malaria ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umum penderita, meliputi pemeriksaan kadar hemoglobin, hematokrit, jumlah leukosit, eritrosit, dan trombosit. Bisa juga dilakukan pemeriksaan kimia darah seperti gula darah, SGOT, SGPT, serta pemeriksaan Röntgen dan USG untuk melihat apakah terjadi pembesaran lainnya sesuai indikasi. Lalu ada tata laksana atau cara pengobatan pada penyakit malaria. Menurut keperluannya dibagi menjadi pencegahan bila obat diberikan sebelum infeksi terjadi, pengobatan supresif diberikan untuk mencegah timbulnya gejala klinis, pengobatan kuratif untuk pengobatan infeksi yang sudah terjadi, terdiri dari serangan akut atau radikal, dan untuk mencegah transmisi penularan bila obat digunakan terhadap gamatosit dalam darah.
Program pemberantasan malaria dikenal sebagai 3 cara pengobatan, yaitu diantaranya 1. Pengobatan presumtif dengan pemberian skintisida dosis tunggal untuk mengurangi gejala klinis malaria dan untuk mencegah penyebaran. Lalu yang kedua, pengobatan malaria digunakan untuk malaria yang menimbulkan relaps jangka panjang. Dan yang ketiga, pengobatan massal digunakan pada setiap penduduk di daerah endemis malaria secara teratur. Saat ini pengobatan massal hanya diberikan pada saat terjadi wabah malaria saja. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang asuhan keperawatan dengan diagnosis medis malaria dilanjutkan oleh Mbak Nova Amelia. Silakan. Baik, saya lanjutkan asuhan keperawatan dengan diagnosis malaria. Yang pertama ada pengajian, identitas pasien, namanya Y, tempat tanggal lahir Sleman 8 November 2000, jenis kelamin perempuan, alamat Sleman, Yogyakarta, status perkawinan belum menikah, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, diagnosis medis malaria. Yang kedua, riwayat kesehatan. Keluhan utama pasien yaitu demam. Riwayat kesehatan sekarang, demam yang hilang timbul, menurunnya nafsu makan, sakit kepala, mual, muntah, lemah, menggigil, malaise, nyeri sendi dan tulang, dan juga berkeringat. Untuk riwayat kesehatan dahulu, pasien sebelumnya pernah dirawat karena penyakit demam dan diare selama 4 hari, 3 malam di rumah sakit. Untuk riwayat kesehatan keluarga, tidak ada. Riwayat kebiasaan sehari-hari, untuk pola nutrisi, pasien mual, muntah terus-menerus, sering juga muntah darah. Untuk pola eliminasi, pada saat BAK, air kencing menjadi seperti teh. Volume air kencing yang berkurang sampai tidak keluar air kencing sama sekali. Untuk pola eliminasi buang air besar, terjadinya berak darah. Pola istirahat dan tidur, keluhan pasien berupa gangguan istirahat dan tidur yang disebabkan oleh nyeri kepala, mual, muntah, dan demam menggigil. Pola aktivitas, pasien penderita malaria terdapat kelemahan atau kelelahan saat melakukan aktivitas dikarenakan pasien mengalami mual, muntah, dan nyeri kepala. Untuk personal hygiene, pasien masih cukup baik dan bersih. Pemeriksaan fisik, ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Keadaan umum, pasien menambahkan dan tingkat kesadaran. Terjadi gangguan kesadaran, kelemahan, atau kelumpuhan otot. Untuk tanda vital, pasien mengalami demam 37-50 Celcius, penurunan tekanan darah, jadi berjalan cepat dan lemah, serta pemeriksaan fisik, pernapasan, inspeksi, frekuensi pernapasan meningkat, bentuk dada simetris, tidak benjolan atau bekas luka. Auskultasi, suara nafas vesikuler, palpasi, pergerakan dinding dada simetris, tidak ada atau tidak benjolan dan nyeri tekan. Perkusi, resonan. Kemudian pencernaan, inspeksi, mukosa bibir kering dan pecah-pecah, abdomen simetris atau tidak luka operasi, auskultasi bising usus, palpasi, ada benjolan dan nyeri tekan, ada pembesaran hepar atau limfa, minum perkusi timpani. Penglihatan, inspeksi, konjungtiva palpebra pucat, palpasi, ada benjolan dan nyeri tekan, pengecapan, mulut terasa pahit, pendengaran, tidak ada gangguan pada pendengaran. Kemudian kardiovaskuler, inspeksi, ada bekas operasi dan benjolan, palpasi,
Ada nyeri tekan dan pembengkakan jantung, perkusi, redup pada bagian jantung, auskultasi, bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 normal. Perkemihan, volume air kencing berkurang seperti teh. Reproduksi, tidak ada masalah pada sistem reproduksi. Kemudian muskuloskeletal, terjadi kelemahan pada otot. Dan intergumen, warna ikterik, kekuntingan dan tampak pucat. Kemudian riwayat psikologis dan spiritual. Keluarga pasien berharap pasien cepat sembuh dan kembali ke rumah agar bisa berkumpul dengan keluarga. Spiritual, pasien selalu berdoa. Untuk pemeriksaan penunjang USG, pada penderita malaria kronis terdapat pembesaran limpa. Yang kedua, ronsen. Pada penderita malaria kronis terlihat pembesaran hati dan limfa. Dan yang ketiga, laboratorium. Baik, untuk berikutnya diagnosis keperawatan yang akan dijelaskan oleh Mbak Avinda. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, saya lanjutkan untuk diagnosis keperawatan. Yang pertama ada hipertermia berhubungan dengan peningkatan metabolisme. Yang kedua, diare berhubungan dengan proses infeksi. Dan yang ketiga, hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan. Untuk intervensi yang muncul, yang pertama dengan diagnosis keperawatan hipertermia berhubungan dengan peningkatan metabolisme tubuh. Luarannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan termokulasi membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama menggigil awal 2 akhir 4, kulit merah awal 2 akhir 4, dan suhu tubuh awal 1 akhir 4. Adapun rencana intervensinya yang pertama manajemen utama, manajemen hipertermia. Tindakannya yang pertama observasi, identifikasi penyebaran hipertermia, memonitor suhu tubuh, memonitor kadar elektrolit. Untuk terapeutik, sediakan lingkungan dingin, edukasinya, anjurkan tirah baring, dan kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu. Lalu diagnosis yang kedua, diare berhubungan dengan proses infeksi. Luarannya diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan eliminasi fekal membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, konsistensi feses yang awalnya 2 berakhir dengan 4, frekuensi BAB yang awalnya 2 berakhir dengan 4. Untuk manajemen utamanya yaitu manajemen diare dengan tindakan observasi yang pertama, identifikasi penyebab diare, yang kedua, identifikasi riwayat pemberian makan, dan yang ketiga, monitor tanda dan gejala hipovolemia. Untuk terapeutik, yang pertama, berikan asupan cairan oral. Untuk edukasi, anjurkan makan porsi kecil dan sering secara bertahap, serta untuk kolaborasi pemberian obat antimotilitas. Untuk diagnosis yang ketiga yaitu hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan. Untuk luarannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan status cairan membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, intake cairan dari awal 2 berakhir dengan 4, suhu tubuh yang awal 2 berakhir dengan 4. Untuk manajemen utama yaitu manajemen hipovolemia. Untuk tindakannya yang pertama yaitu observasi, periksa tanda dan gejala hipovolemia. Yang kedua, memonitor intake dan output cairan. Untuk terapeutik, yang pertama hitung kebutuhan cairan, dan kedua berikan asupan cairan oral. Yang lalu edukasi, yang pertama ada anjurkan memperbanyak asupan oral. Yang kedua, anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Untuk kolaborasi, yang pertama ada kolaborasi pemberian cairan IV isotonis, dan yang kedua kolaborasi pemberian cairan IV hipotonis. Untuk implementasi, yang pertama pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2022 pukul 8:45. Implementasi yang pertama mengidentifikasi penyebab hipertermia. Respon dari
subjeknya yaitu pasien mengatakan bahwa demam yang dialami hilang timbul dan diagnosis dari objeknya yaitu pasien terlihat pucat dan lemas. Implementasi yang kedua yaitu memonitor suhu tubuh. Responnya DS pasien mengatakan mengalami demam sejak 3 hari yang lalu dan DO-nya suhu badan 38,5 derajat Celcius. Untuk implementasi yang ketiga, memberikan cairan dan elektrolit intravena. Respon DS pasien mengatakan bahwa dirinya merasa lebih baik setelah diinfus dan DO pasien masih terlihat lemas. Untuk yang kedua, hari Jumat tanggal 10 Agustus 2022 pukul 12.05. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab diare. Respon DS, pasien mengatakan diare sejak 2 hari yang lalu setelah dirinya mengatakan tidak enak badan. Dan DO, pasien terlihat dalam keadaan lemas. Yang kedua, mengidentifikasi riwayat pemberian makan. Respon DS, pasien mengatakan tidak ada riwayat alergi makanan. Dan DO, pasien terlihat sedang makan siang. Yang ketiga, menganjurkan makan porsi kecil dan sering secara bertahap. Respon DS, keluarga pasien mengatakan pasien sudah mampu menelan makanan sedikit demi sedikit. Dan respon DO, pasien terlihat sedang makan makanan yang diberikan oleh instalasi gizi rumah sakit. Hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2022 pukul 8 malam. Yang pertama, memeriksa tanda dan gejala hipovolemia. Respon DS, pasien mengatakan merasa mual, dan respon DO, pasien terlihat ingin muntah setelah menelan makanan. Untuk evaluasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Husna. Saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu ada evaluasi pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2022. Subjektif, pasien mengatakan sudah tidak haus terus-menerus. Objektif, tekanan darah normal. Asesmen atau penilaian masalah dehidrasi sudah teratasi. Lalu planning atau perencanaan, hentikan intervensi. Yang kedua, pada hari Jumat tanggal 10 September 2000. Saya ulangi. Yang selanjutnya, subjektif, pasien mengatakan sudah tidak demam. Objektif, suhu tubuh normal 36,0 derajat Celcius. Asesmen, masalah demam sudah teratasi. Planning atau perencanaan, hentikan intervensi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2022. Subjektif, pasien mengatakan sudah tidak diare. Objektif, bentuk fases normal, tidak cair. Asesmen, masalah diare sudah teratasi. Planning atau perencanaan, hentikan intervensi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2022. Subjektif, pasien mengatakan sudah tidak merasakan pusing, lemas, dan tubuh sudah mulai aktif. Wajah pasien terlihat bugar dan kebutuhan cairan kembali normal. Asesmen, masalah hipovolemia sudah teratasi. Planning atau perencanaan, hentikan intervensi. Selanjutnya, kesimpulan. Proses keperawatan adalah rangkaian tindakan sistematis yang dilakukan oleh perawat bersama klien untuk menentukan kebutuhan asuhan keperawatan dengan melakukan berbagai tahapan mulai dari pengkajian, menentukan diagnosis, merencanakan tindakan, implementasi, serta mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan. Penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam, menggigil setelah beberapa hari terinfeksi parasit yang dibawa oleh nyamuk. Walaupun mudah menular, malaria bisa sembuh total jika ditangani dengan cepat. Namun, jika penanganan terlambat dapat menyebabkan komplikasi seperti anemia berat, gagal ginjal, bahkan kematian. Selanjutnya ada implikasi. Yang pertama, perawat sebagai edukator. Perawat diharapkan mampu mengedukasi permasalahan klien dengan cara yang kreatif dan mudah dipahami oleh klien. Yang kedua, perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan.
Dalam menangani kasus bukan hanya skill perawat yang dibutuhkan, tetapi fasilitas yang memadai juga diperlukan, seperti rumah sakit dan lain sebagainya. Dalam hal ini, perawat memerlukan caring atau rasa kepedulian. Untuk menjalankan asuhan asuhan keperawatan dengan optimal sehingga pasien bisa segera sembuh. Lalu yang ketiga ada perawat sebagai kolaborator. Perawat sebagai bagian dari tim kesehatan juga harus mampu bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk menyelesaikan masalah keperawatan. Lalu yang terakhir ada saran. Yang pertama, bagi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Memberikan saran kepada tenaga kesehatan agar tetap melakukan strategi kesehatan kepada masyarakat secara optimal dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai. Yang kedua, bagi keluarga. Cobalah memberikan edukasi kepada kerabat atau sanak saudara bila sakit, tapi sudah diobati namun tidak kunjung sembuh, beritahukan untuk segera datang ke rumah sakit terdekat. Lalu yang ketiga, bagi masyarakat. Memberikan edukasi perihal penularan penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk yang telah terinfeksi parasit. Lakukan pencegahan penularan penyakit malaria dengan menggunakan terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.